punya kamera untuk 3 kelompok. Jadi tinggal tekan kita tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada murid-murid dan audiens yang telah berhadir di pertemuan konseling hari ini. Terima kasih juga mau mengikuti pertemuan yang saya adakan pada hari ini. Kabarnya sebelum kita memulai pertemuan hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita mulai doanya bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, mungkin ini pertemuan pertama kita, ya kan? Dan ada beberapa dari kita, walaupun saya belum kenal dengan kalian semua, mungkin kalian sudah kenal satu sama lain. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu, dan saya mau kalian memperkenalkan diri kalian satu persatu. Baik, nama saya Rian Renaldi dari sebelah. Baik, perkenalkan nama saya Nidia Sura, kalian bisa panggil saya Nidia. Nama saya Ania Fadila, kalian bisa panggil saya Angki. Nama saya Tidak Filistina, bisa dipanggil Yud. Nama saya Rukia Berkazadi, bisa dipanggil. Nama saya Alisa Lagi, kalian bisa panggil saya dengan nama kecil. Nama saya Rina Tiara, kalian bisa panggil saya Rina. Nama saya Rina Maya, bisa dipanggil. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian. Mungkin saya agak susah mengingat nama ya, kalau sekali bertemu. Mungkin di depan akan bertemu lagi. Kemudian saya akan ingat 1-2 orang saja. Oke, dalam hal ini dalam bimbingan ini ada yang tahu apa itu bimbingan dan kelompok? Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok ini adalah satu kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok ataupun konselor kepada anggota kelompok ataupun audiens yang telah bergabung dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan suatu topik masalah secara bersamaan dan untuk menyelesaikan secara bersama dengan anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok tersebut. Kemudian bertujuan yaitu untuk bersosialisasi tentunya dan mengutarakan pendapat antara satu individu dalam kelompok dengan individu lain, dan individu lain juga harus menerima pendapat dari kelompok lain karena setiap dari anggota kelompok lain, karena setiap orang itu kan berbeda pendapatnya dan pemikiran yang berbeda. Maka sebelum itu saya ada di sini kita ada memakai beberapa asas dalam kegiatan ini, yaitu asas kesukarelaan pertama. Anggota kelompok apakah sukarela mengikuti kelompok ini ataupun terpaksa, ataupun ada yang ikut-ikut teman aja? Oke, terima kasih, karena ini adalah kesukarelaan sendiri, berarti bersedia mengikuti kegiatan ini, kan? Dan ada asas keterbukaan. Berarti jangan nanti ini pendam, jangan diutarakan ataupun susah untuk berdiskusi ataupun memberi pendapatnya. Kenapa? Karena kita dalam kelompok ini harus terbuka, memberi apa yang kita rasakan ataupun apa yang kita rasakan dalam lingkungan ataupun pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga akan memakai asas kerahasiaan, yang mana yang tahu permasalahannya adalah kita sendiri saja yang ada dalam kelompok ini. Orang di luar sana tidak tahu, dan kita juga tidak harus memberitahu mereka, karena kita yang mendiskusikan kegiatan yang ada di pertemuan ini. Baik, itu ada beberapa aturan yang saya lakukan di sini. Aturannya
dalam diskusi kedepannya, yaitu anggota kelompok itu harus bersedia menerima pendapat orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan juga harus berkomunikasi dengan baik dengan anggota-anggota yang baik. Apakah anggota kelompok sudah bersedia? Sudah siap melaksanakan diskusi ke depan? Siap. Terima kasih ya Kak. Cara dengan topik yang akan saya bawakan yaitu kecanduan gadget pada era sekarang, yaitu kecanduan gadget ya. Itu bukan hal yang tabu lagi di era sekarang dengan teknologi yang sangat maju. Apalagi setiap individu punya HP, laptop ataupun apapun itu. Pasti ada setiap individu itu ada kebosanan atau apapun lah itu. Pasti ada satu dua ataupun itu kecanduan dari hal gadget yang mereka miliki di masa sekarang. Lain hal di masa lalu kalau belum ada. Maka apa itu kecanduan? Apa yang dimaksud dengan kecanduan? Kecanduan itu tidak bisa terlepas dari misal gadget, berarti dia terus-menerus main. Berarti kecanduan itu dia harus ketergantungan ya, pada suatu benda ataupun apapun yang membuat dia lalai ya. Yang lain ada? Dia banyak menghabiskan waktu di gadget gitu Pak. Kayak padahal dia ada bisa melakukan sesuatu gitu kan, tapi dia karena kecanduan lalai sama gadgetnya, jadi kegiatan itu terlupakan gitu, terabaikan sendiri. Lain ada? Ya seperti yang dikatakan teman tadi, yang dikatakan lagi, misalnya dia tuh pertamanya mungkin dia nggak ada kerjaan, cuma main biasa, main gadget biasa, tapi ketika terus-menerus dia menggunakan gadget atau melakukan sesuatu hal yang lain, jadi dia tuh jadi lalai dengan gadget tersebut. Oke, terima kasih semua. Jadi intinya dari apa yang dimaksud dengan kecanduan itu adalah seorang individu itu ketergantungan pada suatu seperti yang di sini adalah gadget yang membuat dia lalai dan tidak memikirkan apapun yang ada di sekitarnya, dan dia juga lalai dengan apa yang asik sendiri lah dengan dirinya sendiri. Dari kalian ini ada yang tahu apa faktor penyebab dari kecanduan gadget itu? Kenapa individu tersebut bisa kecanduan gadget tersebut? Faktor utamanya itu tidak ada kegiatan saat waktu luang. Jadi kalau dia banyak waktu luang, dia menggunakan untuk scroll medsos. Terus kontrol dirinya juga rendah. Tidak ada kegiatan, dia malas nih. Bukan tidak ada kegiatan, malas untuk melakukan itu mungkin. Kegiatan ada, cuma malas saja. Tapi yang lain ada? Saya Pak, nggak jauh-jauh juga dari mafia. Kecanduan itu terjadi karena adanya seperti konten menarik seperti aplikasi platform ya, sosial media atau game online, sehingga menyebabkan mereka rentan akan kecanduan. Misalnya ada juga pelarian dari kenyataan. Beberapa orang menggunakan gadget itu untuk melarikan diri dari stres atau kecemasan ataupun melarikan diri dari masalah-masalah yang terjadi dari dunia nyata. Berarti ada suatu hal yang menarik ya. Siapa tadi game kayak video TikTok ya, mungkin bisa aja di TikTok pun scroll seharian di jodohnya pusreng malam-malam kan, sampai subuh ya, itu mungkin saja sama teman-temannya mungkin itu adalah salah itu juga kecanduan bermain gadget, dan itu salah satu hal yang baik juga untuk kita lagi bergadang tiap hari. Dan ada yang tahu dari kalian ini dampak bermain kecanduan itu apa sih dampaknya? Dampak dari kecanduan, oke silakan. Sebenarnya itu
gadget itu ada berdampak positif dan berdampak negatif. Tapi dominan itu dia berdampak negatif. Karena kenapa? Kalau kita asik aja main gadget, itu konsentrasi dari tubuh kita itu menurun, dan juga kesehatan diri kita juga menurun. Karena kan dan kita juga nggak bisa memanajemenkan waktu. Kalau kita asik main HP sampai HP aja ya gadget, kalau kita asik main gadget kita tidak bisa memanajemenkan waktu sampai kita bisa begadang karena keasikan. Dan besok paginya kita ya kalau kita pergi ke sekolah kita juga terlambat gitu, nggak bisa lagi kita memanajemenkan waktu yang lain. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Seperti yang dibilang oleh Mutia tadi kan Pak, karena dia tidak bisa memanajemenkan waktunya sehingga dia mengalami prokrastinasi, tugas-tugas dia segalanya yang harus dilakukan dia baru buatnya waktu udah deket-deket iklan gitu, atau bahkan tertinggal tugasnya. Terima kasih. Jadi ini dampaknya lebih dominan ke negatif ya. Ada kecanduan ini, lalai pun tidak bisa memanage waktunya dan sehingga terjadi tugasnya ketinggalan. Namun positifnya ada juga, tidak ada. Jadi kita sekarang belajar dengan take home itu kan teknologi kayak gitu juga. Itu adalah satu pembelajaran yang bisa kita ambil pembelajaran itu adalah positif, dari segi positif. Dan seperti kita sekarang itu mengambil materinya nggak mungkin kita pergi ke pustaka ini, nggak ada buku di pustaka ini, pergi ke pustaka lain nggak ada, tinggal cari di Google aja apa di bukunya, referensinya gimana, itu ada kita carikan lebih memudahkan dengan adanya gadget. Itu juga adalah sisi positif, bukan negatif semua, enggak. Jadi saya menanyakan kepada kalian bagaimana pendapat kalian masing-masing ya, dari mata kelompok tersebut tentang kecanduan yang ada di lingkungan kalian sendiri ataupun kalian sendiri yang mengalaminya. Mana nih? Oke, silakan. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, mungkin sekarang lebih banyak orang tuh salah dalam menggunakan gadgetnya. Misalnya mungkin karena kita lalai dengan gadget, mungkin orang meninggal di sekitar rumah aja kita nggak tahu, karena kita nggak tahu kondisi di luar gimana, kurang interaksi sosial kan gitu banyak Kak. Misalnya kita lebih asik di gadget, jadi teman-teman tuh kita nggak peduli dengan teman-teman. Terima kasih. Lain ada? Jadi gara-gara kecanduan gadget, jadi dia kayak punya dunianya sendiri, dia nggak mau keluar rumah, dia nggak mau berinteraksi, nggak mau bersosial. Terima kasih. Yang lain ada? Kalau saya sama juga kayak dia bilang, dia cenderung sendiri di rumah, nggak ada relasi sosial. Kalaupun duduk bersama, masing-masing sama gadget sendiri. Ada tambahan lagi? Ada juga kalau misalkan kecanduan gadget itu yang scrollnya tanpa batas waktu, terus begadang, nanti pas paginya di sekolah telat gitu. Oke, jadi di kesimpulan dari pendapat kalian ini sebenarnya ini juga kecanduan gadget ini adalah ada dunianya sendiri, dan kalaupun dia nongkrong sama temannya atau duduk sama temannya pasti akan sibuk sama gadgetnya masing-masing gitu lah. Gak ada sosialisasi lagi dalam pertemanan ataupun membicarakan suatu hal yang menarik ataupun apapun lah itu tidak nongkrong ya. Mungkin akan ada ya kita nongkrong sampai di depan nongkrong asik sama HP masing-masing, kalau enggak mungkin gitu kan. Jadi kesimpulan dari pendapat kalian masing-masing itu, jadi bagaimana kita harus meminimalisir lah, kalau bisa menghentikan, mencegah atau meminimalisirnya kecanduan tersebut. Bagaimana? Ada yang pendapat ataupun kalian sudah menerapkannya? Tapi mungkin dengan kita mengurangi kecanduan gadget itu bisa melakukan sesuatu hal yang positif, nggak selalu gadget. Jadi harus ada kesibukan yang lain. Ada tambahan lain? Jadi kadang orang walaupun dia banyak kegiatan tapi dia tetap kecanduan.
sebenarnya itu harus di diri dia sendiri, dia harus menunjukkan tekad untuk tidak kecanduan. Berarti dari kesadaran diri gitu. Oh, ya, berarti dari pernyataan anggota ini bisa disimpulkan bahwa ini untuk meminimalisirnya itu adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita tanggapi atas kecanduan tersebut, dan bisa juga seperti yang kita katakan tadi, mencari kesibukan ataupun hobi lain, mencari, dan bisa juga dengan memanage waktu ya, memanage waktu apa yang akan dilakukan di esok hari, di pagi hari, dan di siang sampai sore hari itu apa. Jadi enggak bangun tidur HP scroll udah sampai sore kayak gitu. Apalagi pakai headset, dipanggil dan dengar kan. Apalagi untuk melakukan kesibukan yang lain, dengar aja enggak. Jadi ini semua dari kesadaran diri kita sendiri, ya. Jadi untuk mengubah sikap kita juga, seperti yang ada pepatah dari novel terkenal, novel yaitu Paulo Coelho dari orang Brazil. Beliau pernah mengatakan itu seperti one day or day one. Itu keputusan untuk membuang bambu dalam hidupmu ataupun dalam buku harianmu bukanlah suatu hal yang akan mengakhiri cerita dalam hidupmu. Jadi sebelum kita mengubah itu, introspeksi dulu diri kita dan pikirkan dulu dengan matang untuk mengambil keputusan dalam hidup, karena one day itulah hari pertama yang ingin kita membuang halaman buruk dan dari hidup kita itu untuk menuju halaman yang lebih baik. Tentunya butuh proses, kan? Butuh proses untuk menjadi yang itu akan terjadi di suatu hari nanti, karena prosesnya nggak mungkin sehari 2 hari, tentunya pasti akan panjang. Oke, mungkin ini aja diskusi kita pada hari ini. Jadi saya ingin menyimpulkan apa yang para audiens pahami dari pertemuan kita hari ini, dan apa saja yang melekat pada kalian untuk dibawa pulang, kan? Baik, ada yang mau menyimpulkan? Jadi kita pada bimbingan dari ini dapat disimpulkan kurangilah gadget, Pak. Soalnya gadget itu akan melalaikan kita. Apabila kita bangun tidur aja langsung kita lihat HP, bukan langsung sholat gitu, Pak. Itu bisa lalainya sampai sore, Pak. Itu di situ aja. Apalagi pas mau mandi sore, Pak, lihat HP bentar dia udah malam, Pak. Jadi kesimpulannya hari ini, Pak, kurangi gadget, Pak. Mungkin kita campur rumput aja di belakang, Pak, daripada kita main gadget. Lebih baik kita Bersih rumah, Pak. bersih rumah, Iya, ya, betul. daripada duduk harian kapal bangun. Yang lain ada tambahan? Mungkin sesuatu yang dikatakan oleh Ami tadi, kita mengurangi main gadget. Boleh kita menggunakan gadget, tapi gunakanlah kepada hal-hal yang positif, tidak selalu negatif. Itu untuk apa? Menghilangkan bosan untuk satu kali 2 kali boleh, ya kan? Ya, Pak. Enggak selalu. Jadi ada tambahan lagi? Dari kesimpulan? Ada lagi ya? Berarti udah pertemuan kita hari ini terkait. Mungkin ada pertemuan ke depan, jadwal pertemuan ke depan, tapi saya tidak bisa mengatakannya pasti atau tidak pasti. Nanti saya akan kabari pada kelanjutan dari pertemuan kita ini. Ya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan ini, seperti kita tadi membuka dengan doa, alangkah baiknya juga untuk menutup dengan doa juga. Mari kita berdoa bersama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
terima kasih untuk sudah menghadiri pertemuan ini dan semoga di pertemuan ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dibawa pulang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggota kelompok lain mungkin ada yang mau menyampaikan kekurangan dan kelebihannya sebagai observasi. Silakan. Jadi tadi konselnya